Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini kembali melanjutkan kajian tafsir, tentunya dengan membaca kitab karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimallahu ta'ala, Taisir Al-Karimur Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kita masih di surah Al-Baqarah. Ini pertemuan ke-22 kita, alhamdulillah. Insyaallah taala di hari ini kita akan membaca ayat 31. Kita akan menyelesaikan insyaallah sampai 34 rencananya, seperti itu. Bismillah. Kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tahta qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه فعلم آدم الأسماء كلها أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني حتى المكبر من الأسماء كالقصعة والمصغر كالقصيعة ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم annakum afdalu min hadal khalifah. Baik, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman itu di lanjutan surah Al-Baqarah ayat 31 yang kita telah baca sebelumnya juga, ayat 30. Kata Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa yang perlu kita ketahui, asal daripada manusia itu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah ia memberikan kepada mereka apa? Ilmu. Makanya ilmu itu diminta kepada Allah. Ilmu itu diminta kepada Allah. Kata Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku.
tambahkanlah ilmuku. Kenapa minta kepada Allah? Karena Allah lah yang mengajarkan segala sesuatu. Allah lah yang menurunkan apa? Ilmu. Ini yang harus kita lakukan kalau ingin punya ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu didapatkan kalau kita belajar. Artinya dua itu kita padukan. Pertama, Allah yang mengajarkan ilmu, berarti kita harus minta kepada Allah. Karena tidak mungkin kita bertemu langsung dengan Allah. Tidak mungkin Allah mewahyukan langsung kepada kita ilmunya. Tidak bisa. Karena wahyu itu sudah putus dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Jadi wahyu sudah putus. Yang tersisa untuk kita sekarang adalah berdoa. Meminta ilmu kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya seperti itu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, tambahkanlah ilmu. Kemudian tentunya kita menempuh sebab supaya ilmu itu bertambah. Yaitu apa itu? Dengan belajar. Yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits, innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu tiada lain hanya akan didapatkan dengan belajar. Di sini dipakaikan adatul hasr, innama. Paham kan? Innamal ilmu bitta'allumi. Sama dengan lafaz hadis innamal amalu binniyat. Itu maksudnya. Itu alat pembatasan. Artinya tidak ada jalan untuk mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Ya, tidak bisa orang bertapa tiba-tiba langsung dapat ilmu laduni. Ya, itu hanya cerita saja. Tidak ada ilmu yang seperti itu. Jadi ini isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya, kalau Adam saja Abul Anbiya, Adam itu bapak Abu al-Ins, bapak dari seluruh manusia, dia tidak dapat ilmu laduni, ya kan begitu? Dia dapat ilmu setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita keturunan Adam tentunya akan mendapatkan ilmu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ini isyarat dari ayat ini. Jadi kata Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam nama seluruhnya, itu mengajarkan ilmu. Ya. Tsumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya memperlihatkan hal itu, menghadapkan hal itu kepada para malaikat. Yaitu perkara-perkara yang Allah ajarkan kepada Adam. Dan Allah tidak ajarkan kepada malaikat. Faqal, maka Allah berkata kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Beritakan kepada saya. Jelaskan kepada saya nama-nama mereka itu. In kuntum shodikin, kalau kalian memang jujur. Maksudnya jujur di pengakuan sebelumnya di ayat 30. Ketika mereka mengatakan kepada Allah, Allah katakan kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Paham kan? Kalau kalian memang jujur di sebelumnya, coba jelaskan nama semua ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini Masya Allah. Mereka bilang, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini ayat ini terdapat isyarat juga bahwa malaikat tidak punya ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Sekaligus juga menjelaskan kepada kita bahwa malaikat tidak tahu perkara gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah juga kepadanya. Jadi malaikat itu tidak tahu perkara gaib. Paham kan? Tidak tahu perkara gaib kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau ya Allah adalah al-alim yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana. Iya,
Itu dengan ilmumu engkau mengetahui segala perkara. Dan dengan hikmahmu engkau menetapkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ini Masya Allah. Ini pengakuan malaikat. Artinya kami tidak tahu itu. Kami tidak tahu namanya karena engkau belum ajarkan kepada kami. Itu maksudnya. Qal. Di sini baru Allah perlihatkan. Iya. Tadi kan sebenarnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung katakan kepada Adam untuk mengajarkan malaikat tentang ilmu segala sesuatu itu. Iya. Tapi akan nampak kebesaran, akan nampak kemuliaan itu kalau lawan ditanya dulu, baru dikasih tahu. Apa kamu tahu ini? Kemudian kalau dia merasa tidak tahu, baru dikasih tahu, itu mudah masuk. Dan akan mengaku kelebihan dan ilmu yang dimiliki oleh yang lain. Oleh yang lain. Lihat ini. Qal di sini baru. Ya Adamu. Wahai Adam. Ambihum. Beritakan kepada mereka. Biasma'ihim. Dengan nama-nama mereka. Itu segala sesuatu yang diajarkan tadi. Falamma amba'ahum biasma'ihim. Tatkala Adam mengajarkan kepada mereka nama-nama mereka. Qal. Allah berkata kepada malaikat. Bukan Adam ya. Ini Allah berkata kepada malaikat. Alam akul lakum. Bukankah ini alam namanya. Hamzanya itu kan hamzah litakrir. Hamzah yang membuat lawan bicara itu mengaku. Apa yang kurang darinya. Ya. Alam akul bukankah. Saya telah katakan. Ya. Akul fi'il mudhari. Tapi kan lam itu maknanya apa lam? Dia harfu jazmin wa qalbin. Itu fungsinya. Lam itu huruf yang menjazam dan qalb. Apa dia qalb? Yaitu membalik makna mudhari ke mati. Anda paham kan? Tadi maknanya dia mati. Maknanya mudhari. Akul kan seharusnya maknanya akan atau sedang paling sedikit. Iya kan? Tapi karena ada lam maknanya jadi mati. Jadi terjemahannya alam akul bukankah saya telah katakan. Paham maknanya? Kita katakan telah padahal ini fi'il mudhari. Karena lam. Itulah fungsinya apa? Lam. Alam akul lakum bukankah saya telah katakan kepada kalian. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bahwasannya saya mengetahui yang gaib dari langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubudun. Dan saya mengetahui apa yang kalian tampakkan. Wa ma taktumun dan apa yang kalian sembunyikan. Artinya semua Allah Subhanahu wa taala ketahui. Yang kita nampakkan ataupun kita sembunyikan itu Allah Maha mengetahuinya. Kemudian wa id qulna lil malaikatis judu, dan ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah li Adam, sujudlah kepada Adam. Tapi ingat sujud di sini bukan sujud ta'budiyah, bukan sujud penghambaan, tapi sujud ikraman. Sujud untuk memuliakan Adam. Sujud untuk memuliakan apa? Adam. Tapi di sini tidak ada dalil bolehnya sujud kepada makhluk. Tidak ada dalil. Karena dalam syariat kita sudah dihapus. Tidak boleh lagi sujud kepada makhluk. Ini sebelum kita. Ini adalah sebelum kita. Fasajadu, maka semuanya sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Ya. Maka semuanya sujud. Iya, malaikat seluruhnya. Yang tidak sujud adalah iblis. Iya, yang tidak sujud adalah iblis. Ini awal musibah. Iya. Awal maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksiat yang dilakukan oleh iblis laknatullah.
Dan iblis di sini perlu antum perhatikan bukan dari kalangan malaikat. Karena sebagian orang ada yang keyakinan orang-orang musyrikin. Iblis itu adalah malaikat yang durhaka. Iblis itu cuma sifat jahat. Sifat jahat. Jadi malaikat enggak. Allah Subhanahu wa taala terangkan di surah Al-Kahfi ayat 50. Illa iblisa kana minal jin. Jadi bukan dari malaikat. Kecuali iblis, dan dia adalah dari golongan jin. Iblis itu dari golongan jin, bukan dari malaikat. Jadi beda bangsanya. Beda bangsa malaikat dengan bangsa apa? Jin. Anda paham kan? Jadi ayat di surah Al-Baqarah ini memang seakan-akan yang tidak sujud itu adalah siapa? Malaikat. Yaitu istitnanya muttasil. Tahu istitna muttasil? Artinya setelah illa itu adalah golongan dari sebelum illa. Kan itu yang mereka pahami. Mereka kaji secara apa? Bahasa. Ini istitna muttasil. Enggak. Ini istitna munqati. Iya, istitna muttasil kalau dalam buku bahasa dicontohkan gini. Ja'al qaumu illa Zaidan. Ini namanya muttasil. Karena Zaidan termasuk dari qaum. Ini apakah termasuk istitna seperti itu muttasil atau munqati? Munqati artinya setelah ilah itu bukan golongan sebelum ilah. Nah ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil di surah Al-Kahfi ayat 50 tadi. Ini istitna munqati bukan muttasil. Kenapa dibilang munqati? Munqati artinya setelah ilah bukan golongan sebelum ilah. Artinya iblis bukan golongan malaikat. Sama dengan kalau dikatakan di contoh bahasa komal qaumu illa himaron. Komal qaumu illa himaron. Himaron bukan dari kaum. Namanya istitna munqati. Sama ini. Diterangkan siapa iblis di ayat yang lain tadi di surah Al-Kahfi ayat 50. Illa iblis kana minal jin. Itu kan jelas. Kecuali iblis dan adalah dia dari bangsa apa? Jin. Antum bisa pahami? Ini istitna munqati bukan muttasil. Itu harus dipahami. Karena malaikat tidak ada yang maksiat. Paham gak ini? La ya'sunallaha ma amarahum. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka. Antum bisa pahami kan? Malaikat tidak pernah apa? Bermaksiat. Kalau kita katakan ada malaikat yang durhaka, bahaya. Kita menentang Al-Quran. Kita menentang Al-Quran. Karena mereka tidak pernah bermaksiat. Jadi yang paling cocok adalah ini istitna apa? Munqati. Tidak muttasil. Iya. Aba wastakbaro. Dia tidak mau sujud. Wastakbaro dan menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri adalah apa artinya istakbaro? Dia adalah batarul haqqi wa gomtun nas. Menolak yang benar dan merendahkan manusia. Ini iblis terdapat itu. Dia tolak yang benar karena Allah perintahkan dia tidak mau. Dia rendahkan manusia juga karena dia katakan ketika diperintahkan untuk sujud di surat Shad. Inni khaliqun bashar min tin. Ketika Allah katakan saya akan menciptakan manusia dari tanah. Ketika iblis disuruh untuk sujud, ya, asjudu lima apa itu? Apa ayatnya? Asjudu liman khalaqtatina. Apakah saya akan sujud kepada siapa yang kau ciptakan dari tanah? Itu dia bilang. Itu yang dia katakan. Itu karena kesombongan daripada siapa? Iblis laknatullah. Ya. Dia rendahkan manusia. Jadi sudah dua. Sombong itu menolak yang benar. Ini menolak perintah Allah. Allah suruh sujud, dia tidak sujud. Kemudian wagomtun nas, merendahkan manusia. Ini dia rendahkan Adam. Dia berkata, apakah saya akan sujud terhadap yang kamu ciptakan dari tanah? Sementara dia bilang sendiri, wa khalaqtani apa? Minar, dan engkau ciptakan saya dari apa? Api. Jadi dia merasa tinggi.
dia merasa apa? Tinggi. Ini awal musibah, awal maksiat yang dilakukan oleh iblis, la'natullahi alaihi. Jadi aba wastakbara, dia tidak mau dan sombong. Setiap yang tidak mau sujud di kehidupan dunia ini dikatakan aba wastakbara. Ya, dikatakan aba wastakbara, tidak mau dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk dari golongan yang kafir. Wa qulna ya Adam, itu setelahnya, alhamdulillah. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, walamma kana qaulul malaika alaihimussalam, thumma, kemudian tatkala pada ucapan malaikat alaihimussalam yang sebelumnya di ayat 30, fihi isyaratun ila fadlihim, di dalamnya terdapat isyarat kepada keutamaan mereka, ya kan? Karena dikatakan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, apa mereka katakan? Hah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Ini satu. Ini kan kurang itu. Kemudian Allah katakan wa nahnu nusabbihu. Berarti mereka mengisyaratkan kami lebih utama. Aduh, antum bisa paham itu? Kami lebih utama karena kami selalu bertasbih kepadamu. Selalu bertasbih kepadamu. Jadi ini, kata beliau rahimahullah, tatkala di ucapan malaikat itu terdapat isyarat akan keutamaan mereka alal khalifah, daripada khalifah yang akan diciptakan oleh Allah untuk bumi, alladzi yaj'aluhu Allahu fil ard, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dijadikan untuk berada di atas muka bumi. Aradallahu ta'ala ayyubayna lahum min fadli Adama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada mereka sedikit dari keutamaan, sebagian dari keutamaan Adam. Ma ya'rifuna bihi fadlah, apa yang dengannya mereka akan mengetahui keutamaannya. Sekaligus wa kamala hikmatillahi ala wa ilmihi wa ilmihi, dan sekaligus akan mereka ketahui kesempurnaan hikmah Allah dan ilmu Allah. Maka fa'allama Adam al-asma'a kullaha, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam nama seluruhnya, asma al-asya wa man huwa musamma biha, yaitu nama segala sesuatu dan siapa yang diberi nama dengan nama itu. Artinya Allah ajarkan semua nama, terus Allah juga ajarkan masing-masing yang diberi nama itu. Jadi bukan hanya sekedar nama, tapi juga apa? Ditunjukkan kepada Adam yang punya nama itu ini, gitu. Ada paham kan? Kan beda itu kalau diajarkan semua nama tapi tidak dikasih tahu yang punya nama itu siapa. Ah, itu kurang. Ini sempurnanya, namanya diajarkan. Kemudian yang punya nama itu siapa? Antum bisa paham ini? Itu namanya sempurna. Karena ditahu namanya dan ditahu orangnya. Ada paham nggak? Kalau antum tahu namanya tapi tidak tahu orangnya, sempurna nggak? Kan enggak. Kan antum masih cari tahu lagi. Tapi ini kesempurnaan ini. Dikasih tahu namanya dan ditunjukkan ini yang punya nama itu. Antum bisa paham ini? Ini Masya Allah. Itu ilmu. Ya. Yang sempurna yang diajarkan kepada Adam alaihissalatu wassalam. Jadi fa'allamahul ism wal musamma, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya nama dan yang diberi nama. Sama zatnya. Yaitu maksudnya al-alfat wal ma'ani, lafaz serta maknanya. Hatta al-musaghar minal asma'i wal mukabbar, sampai yang ditasgir dan yang ditakbir. Ya kan ada nama tasgir dan ada nama apa? Tasgir, takbir. Kal qus'ah wal qusoy'ah. Tasgir kan sudah untuk maklumi wazannya fu'ail. Wazannya apa? Fu'ail. Summa aradahum ay aradul musammayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada para malaikat, yaitu al-musammayat, bukan namanya. Bukan namanya, tapi al-musammayat. Tahu al-musammayat nih?
zatnya. Ini apa namanya ini? Jadi ditanya namanya. Dan Adam sudah tahu. Sudah diajarkan nama dan zatnya. Alal malaika kepada para malaikat. Untuk apa? Imtihanan. Sebagai ujian. Lahum kepada mereka. Hal yarifuna hamla. Apakah mereka mengenalnya atau tidak? Apakah mereka mengetahuinya atau tidak? Faqal, kemudian Allah katakan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ajarkan kepada saya, beritakan kepada saya nama-nama mereka itu kalau kalian jujur. Fi qaulikum wa dhannikum, kalau kalian jujur dalam ucapan kalian dan sangkaan kalian. Annakum afdal min hadzal khalifah. Bahwa kalian lebih utama dari khalifah ini. Iya. Kalau mereka bilang, subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Ainu nazzihuk. Minal i'tirad minna alaih. Kami mensucikanmu ya Allah dari i'tirad. I'tirad itu yang sebelumnya, sanggahannya. Ketika Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka bilang apa? Ataja'alu. Ini namanya apa? I'tirad. Paham kan? Kami mensucikan engkau ya Allah dari i'tirad kami sebelumnya. Wa mukhalafata amri, dan kami telah menyelisih perintahmu. La ilma lana, kami tidak punya ilmu. La, sudah antum maklum ya, nafil jins. Kami tidak ada ilmu sama sekali. Biwajihin minal wujuh, dari segala sisi. Ada paham? Maksudnya biwajihin minal wujuh itu datang karena la nafil jins. Artinya tidak ada sama sekali ilmu bagi kami. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Iyahu, kepada hal tersebut. Fadlan minka wajuda, karena keutamaan darimu dan kedermawanan darimu. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau maha berilmu, maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Al-alim alladhi ahata. Itu belum antum baca ya? Belum. Terlalu seru saya berarti ya. Iya, tidak bilang juga antum ya. Asik. Baik, lanjut. Iya, saya kira antum ngelamun. Lanjut. Allah Ta'ala qalu subhanak ay nunazzihuka an i'tiradil minna alaik wa mukhalafata amrik la ilma lana biwajhin minal wujuh illa ma 'allamtana iyyahu fadlan minka wajudan innaka antal alimul hakim al alim alladhi ahata ilman bikulli syai'in fala yaghibu anhu wala ya'zibu mithqala dzarratin fis samawati wal ard wala asghara min dhalik wala akbar al hakim man lahul hikmatu tammah allati la yakhruju anha makhluqun wala yashuddu anha ma'murun fama khalaqa syai'an illa li hikmatin wala amara bi syai'in illa li hikmah wal hikmah wada'a syai' fi wal hikmah wad'u syai' wal hikmatu wad'u syai'i fi mawdi'ihi la'iqi bih fa aqarru wa'tarafu bi ilmillahi wa hikmatihi wa qasuruhum an ma'rifati adna syai'in wa i'tirafuhum bi fadlillahi alaihim wa ta'limihi iyyahum ma la ya'lamun. Baik. Jadi tadi saya sudah terjemahkan sebagiannya. Tinggal sekarang, innaka antal alimul hakim. Al-alim alladhi ahata ilman bikulli syai'. Al-alim itu yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Tahu ya? Al-alim. Ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Lihat keterangannya. Bagaimana itu dia meliputi segala sesuatu ilmunya. Kata beliau, fala yagibu an. Tidak ada sesuatu yang gaib dari Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang gaib dari Allah. Iya, tidak ada. Wala ya'zibu mithqala dzarratin fis samawat wal ard. Tidak ada satu apapun yang ya'zibu, yang luput dari Allah, walaupun semithqal dzarrah.
Hewan yang paling kecil pun, biji yang paling kecil pun, tidak ada yang luput dari ilmu Allah di langit, tidak pula di bumi. Wala asghar min dalik, tidak pula lebih kecil dari mithqala dzarrah. Kan mithqala dzarrah kan sudah kecil. Kalau ada yang lebih kecil daripada itu, tidak pula luput bagi Allah. Wala akbar, tidak pula lebih besar darinya. Ini ilmu Allah. Al-Hakim, sementara Al-Hakim, man lahul hikmat tamah. Dia adalah yang memiliki hikmah yang sempurna. Allati la yakhruju anha makhluk. Yang tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari hikmah Allah. Wala yasuddu anha. Dan tidak ada pula yang sama yang keluar darinya. Wala yasuddu anha ma'mur. Tidak ada pernah yang keluar darinya dari perintah Allah yang diperintahkan. Fama khalaqa syai'an illa lihikmatin. Maka tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Ya kan? Apapun yang Allah ciptakan, itu semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Apapun itu. Iya. Ini Masya Allah. Ini penanaman keyakinan tentunya nanti menimbulkan bahwa kita tidak perlu bertanya kenapa ini diciptakan iblis kalau dia akan tidak sujud, kan begitu. Kenapa harus ada binatang buas? Nanti dia akan makan manusia, kan begitu. Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali pasti ada apanya? Hikmahnya. Iya. Wala amara bisyai'in illa lihikmatin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Semua. Antum dapat perintah di Al-Quran ataupun dapat perintah dalam hadis, pasti ada kebaikannya. Pasti ada hikmahnya. Wal hikmatu, hikmah itu artinya wad'us syai'i adalah meletakkan sesuatu fi maudi'ihi pada tempatnya alla ikibih yang cocok untuknya. Itulah hikmah. Hikmah ini Masya Allah pengertian hikmah. Hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang cocok untuknya. Itu namanya apa? Hikmah. Paham kan? Misalnya anggaplah kalau kita tidak bisa berpikir jauh, kita pikir pada diri kita. Alhamdulillah hidung diletakkan hadap ke bawah. Ya, bagaimana kira-kira Nu'man kalau hidung orang menghadap ke atas? Masuk air hujan. Setengah mati kena tutup. Ya kan begitu. Bagaimana kalau telinganya Nu'man di jidatnya? Apa yang terjadi itu Nu'man? Jeleki. Kan begitu. Maka kita syukur ini. Kita ciptakan walaupun kita orang Flores. Syukur. Iya kan? Ini ada hikmahnya semuanya. Ada hikmahnya semuanya. Alhamdulillah, tidak perlu kita sembunyi. Tidak perlu kita malu mengaku saya orang Flores. Iya. Paham kan? Ini semua Allah ciptakan. Itu sudah ditempatkan. Itu sudah cocok. Itu sudah cocok. Yang sesuai dengannya. Itu Masya Allah. Ada paham kan? Ini semua ada hikmahnya. Jadi segala sesuatu yang Allah cipta, pasti ada hikmahnya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, ada hikmahnya. Jangan pernah mengatakan bahwa kenapa ini diciptakan. Pasti ada hikmahnya. Cuman diketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Dan kalau kita tidak tahu, kita yakini semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Fa'aqarru wa atarafu. Perhatikan Masya Allah. Maka malaikat pun mengakui biilmillah akan ilmu Allah. Wa hikmatihi dan hikmah Allah. Wa kusurihim an ma'rifati adna syai. Dan kurangnya mereka dalam mengetahui perkara yang paling sedikit, paling rendah. Wa atirafuhum bifadlillahi alaihim. Dan juga mereka mengakui keutamaan Allah atas mereka. Wa ta'limihi iyahum. Dan pengajaran Allah kepada mereka mala ya'lamun. Pada apa yang mereka tidak ketahui. Masya Allah. Lanjut. Maka rahimahullah
Fahina idin qala Allah ya Adamu ambihum bi asma'ihim ay asma'al musammayat allati aradaha Allahu 'alal malaikati fa'ajizu anha falamma amba'ahum bi asma'ihim tabayyana lil malaikati fadla Adam 'alaihim wa hikmatal bari wa ilmahu fi istikhlafi hadzal khalifah qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa huwa ma ghaba anna falam nushahidhu fa idza kana aliman bil ghaib fasyahadatu min babil aula wa a'lamu ma tubadun ay tadhharun wa ma kuntum taktumun Tudhirun. ay tudhirun. Karena sebenarnya itu tudhirun itu ada maf'ulun bihi-nya dihilangkan. Tudhirunahu. Kan tadi itu jadi gini, wa a'lamu ma tubudun itu kan ma isim mausul. Butuh sila dan ait. Silanya itu tubudun. Mana aitnya? Itu dihilangkan di tubudunahu. Wa ma demikian. Jadi takdirnya juga tudhirun. Kalau dibaca tadharun berarti tidak butuh maf'ul. Nah, dia harus dari kata adharo. Af'al. Supaya menjadi butuh apa? Maf'ul. Untuk butuh maf'ul karena harus ada sila. Itu dulu pertama. Jadi kan harus ada sila, kemudian harus ada apa? Ketika dia punya ait, berarti dia harus butuh maf'ulun bi karena sudah ada maf'ilnya. Terus tadi bama kuntum taktumun. Baik. Ini di ayat 33. Qala al-mufassir rahimahullah, fahina idzin qala Allah, maka ketika itulah tatkala mereka sudah mengaku tidak tahu, Masya Allah. Ini akan masuk ilmu kalau begitu. Karena kalau orang mengaku tahu, susah masuk ilmu. Susah masuk ilmu. Kalau orang sudah mengaku dia punya ilmu, itu bahkan tidak mau belajar, kan begitu. Ini lihat ini. Tatkala malaikat sudah mengaku bahwa dia tidak punya ilmu tentang hal tersebut, baru Allah ajarkan kepadanya apa? Ilmu. Ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Allah berkata, wahai Adam, ajarkan kepada mereka nama-namanya. Ay asma'il musammayat. Kan tadi baru barangnya. Ya kan dihadapkan kepada malaikat. Sekarang ajarkan kepada mereka nama-nama itu barang, zatnya. Allati aradahallahu alal malaika yang Allah perlihatkan pada malaikat tadi. Fa'ajizu anha, maka mereka tidak mampu tadinya. Maka falamma ambahum bi asma'ihim, tatkala Adam memberitakan kepada mereka nama-nama mereka, tabayyana lil malaikati fadla Adam alaihim. Maka jelas bagi malaikat keutamaan Adam atas mereka. Masya Allah. Anda paham kan? Ini menunjukkan bahwa Adam lebih utama dari malaikat. Maka para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, malaikat atau solihul bashar, malaikat atau orang solehnya dari kalangan manusia. Paham kan? Iya. Ini lihat. Di sinilah nampak bagi malaikat akan keutamaan Adam alaihissalatu wassalam. Sekaligus nampak di sini hikmatul bari. Hikmahnya Allah yang maha pencipta. Wa ilmahu fi istikhlafi hadal khalif. Dan ilmunya Allah dalam menjadikan khalifah di atas muka bumi. Itu Adam. Qala, disitulah Allah katakan, alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah saya katakan kepada kalian, saya adalah yang paling tahu terhadap yang gaib langit dan bumi. Wa ma ghaba anna falam nusyahiduhu. Itu dia adalah apa yang gaib dari kita, kita tidak menyaksikannya, tidak melihatnya. Fa idza kana aliman bil ghaib, kalau Allah mengetahui yang gaib, maka fasyahadah, yang nampak min babi aula. Tentunya lebih lagi Allah tahu. Paham ini? Allah tahu yang gaib. Berarti yang nampak pasti Allah lebih tahu lagi. Tentunya. Ini katanya, Masya Allah. Wa a'lamu ma tubudun. Dan saya mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Apa yang kalian nampakkan. Ay tudhirun, yang kalian nampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Lanjut. Maqala musannif rahimahullah ta'ala
ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى فامتثلوا أمر الله فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم قال أأسجد لمن خلقت طينا وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو ممطوع عليه فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكبار. Baik. Thumma amarahum ta'ala bisujud. Kemudian setelah itu, setelah mereka mengakui keutamaan Adam, itu malaikat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersujud li Adam. Perhatikan penjelasan penulis, ikraman lahu wa ta'dziman wa ubudiyatan lillah. Ini sebagai pemuliaan untuk Adam dan pengagungan serta penghambaan kepada Allah. Jadi sujudnya itu kalau kepada Adam untuk memuliakan Adam, tapi dia sujud kepada Adam untuk mengagungkan dan menghambakan diri kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan. Anda paham kan? Karena Allah yang perintahkan. Jadi bukan sujud penghambaan kepada Adam. Famtathalu amrallahi. Maka mereka pun mematuhi perintah Allah. Wabadaru. Dan mereka pun bersegera. Kullahum seluruhnya. Kulluhum seluruhnya. Bis sujud untuk sujud. Illa iblis aba. Kecuali iblis tidak mau. Imtana anis sujud. Aba artinya imtana. Kecuali iblis dia tidak mau untuk sujud. Ini iblis. Wastakbaru an amrillah. Dan dia sombong terhadap perintah Allah. Wa ala Adam. Sekaligus juga sombong terhadap Adam. Aduh paham? Ini makna sombong. Paham sombong kan? Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Gomtu batorul haqqi wa gomtun nas. Menolak kebenaran. Ya ini menyombongkan diri kepada Allah maksudnya. Wa gomtun nas. Merendahkan manusia. Di sini merendahkan Adam. Anda paham kan? Jadi dia menyombongkan diri kepada Allah karena menolak yang benar. Dan menyombongkan diri kepada Adam karena merendahkan Adam. Sambil dia katakan. Qala asjudu liman khalaqta tina. Apakah saya akan sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? Ini kesombongannya. Wahadal iba' min. Inilah penolakan darinya. Wal istikbar. Penolakan ini darinya dan kesombongan ini. Natijatul kufri. Ini adalah hasil buah dari kekafiran. Anda paham kan? Karena tidaklah orang menolak untuk sujud kecuali ada kekafiran yang ada. Na'udzubillah. Alladhi huwa muntawin alai. Yang dia tersembunyi di dalam iblis. Di sinilah nampak. Jadi di ujian itulah nampak siapa yang taat dan siapa yang maksiat. Di ujian itu nampak siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang maksiat kepada Allah. Antum bisa paham ini? Di ujian. Iya. Fatabayyanat hina idin adawatah lillahi wali Adam. Maka jelas ketika itu permusuhannya kepada Allah dan kepada Adam. Sekaligus wa kufruhu wastikbaru. Jelas kekafirannya dan kesombongannya. Baik, ini sudah selesai. Kemudian setelah itu beliau tutup dengan beberapa faedah. Maqala rahimahullah wa fi hadhihi al-ayati min al-ibad wal ayat itsbatul kalami lillahi ta'ala wa annahu lam yazal mutakalliman yaqulu ma sya'a wa yatakallamu bima sya'a wa annahu alimun hakimun
wa fihi annal abda idha khufiyat alaihi hikmatullahi fi ba'dil makhluqati wal ma'murat falwajibu alaihi taslim terus wattihamun akluhu wattihamu aklihi wal iqraru lillahi bil hikmah wa fihi i'tina'ullahi bi sya'nil malaikah wa ihsanuhu bihim bita'limihim ma jahilu wa tanbihihim ala ma lam ya'lamuhu. Masya Allah. Wa fihi fadilatul ilmi min wujuhin minha anna Allah ta'rifu li malaikatihi bi ilmihi wa hikmatihi wa minha anna Allah arafahum fadla Adam bil ilm wa annahu afdalu sifatin takunu fil abdi wa minha anna Allah amarahum bis sujudi li Adam ikraman lah lamma bana fadlu ilmi wa minha annal imtihana lil ghair idza ajazu amma imtahanu idza ajazu amma imtanahu bih thumma arafahu sahibul fadilah fahuwa akmalu mimma arafahu ibtida wa minha al-i'tibaru bihalin abawai wa minha al-i'tibaru bihalin abawai al-ins wal jin wa bayanu fadli Adam wa ifdalullahi alaihi wa adawatu iblis lah ila ghairi dzalik minal ibar. Alhamdulillah. Ini selesai. Kata beliau rahimallahu taala, beliau kasih kita faedah yaitu di luar daripada tadi tafsir. Kata beliau wa fi hadhil ayati minal ibar. Pada ayat-ayat ini yaitu 30 sampai 34. Ya. Ada ibar, ada pelajaran-pelajaran. Wal ayat isbatul kalam lillah. Dalam ayat ini terdapat penetapan kalam lillah, bahwa Allah itu berucap, Allah itu berbicara. Ya kan? Kan jelas wa id qala rabbuka lil malaikah. Namanya qala berkata itu ada huruf, ada suara. Ya, Allah berbicara. Wa annahu lam yazal mutakalliman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus berbicara. Yaqulu ma syaa, Allah berucap apa yang dia kehendaki. Beliau tafsirkan begini karena sifatul kalam itu adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Ini termasuk sifat dzatiyah juga fi'liyah. Kan Allah punya dua sifat, ada sifat dzatiyah dan ada sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah artinya Allah terus bersifat dengannya. Kemudian sifat fi'liyah adalah Allah bersifat dengannya sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifatul kalam dua. Dia adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah maksudnya Allah terus berbicara. Tidak pernah tidak berbicara. Kemudian yang kedua, dia adalah yaqulu ma syaa, ini sifat fi'liyah. Allah berucap ya sesuai dengan kehendak Allah. Dilihat dari itu, Masya Allah. Wa yatakallamu bima syaa wa annahu alimun hakim. Dan Allah berbicara dengan apa yang dia kehendaki dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu lagi Maha hakim. Wafi, dan di dalamnya juga terdapat bahwa faedah annal abda ida ya khufiyat alaihi hikmatullah. Ini perhatikan antum masalah ini. Bahwasanya seorang hamba kalau samar baginya hikmah Allah di sebagian makhlukat wal ma'murat, di sebagian makhluk ciptaan Allah dan sebagian perintah yang diperintahkan oleh Allah, wal wajibu alaihi taslim. Yang wajib baginya adalah terima. Jadi bukan menolak. Sebagian orang kalau tidak tahu hikmahnya tidak mau lakukan. Enggak. Yang wajib bagi kita adalah menerimanya. Wattihamu akli, dan tuduh akal kita yang kurang. Jadi jangan, oh ini tidak masuk akal, terus saya tidak terima. Enggak. Sebaliknya, saya terima, akal saya yang tidak paham. Paham seharusnya? Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik, jadinya filsafat. Iya, orang-orang yang mendahulukan akal daripada
naql. Kalau kita di dalam Islam diajarkan untuk menerima apa yang Allah perintahkan, kita tahu hikmahnya atau tidak. Kalau kita tidak tahu hikmahnya dan tidak bisa masuk akal kita, maka kita tuduh akal kita. Oh, saya belum mampu memahaminya. Yang jelas ini perintah Allah, saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Iya. Apa hikmahnya? Kita belum tahu hikmahnya. Sudah, akal saya belum paham itu. Butuh saya belajar lagi. Butuh saya minta lagi ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kan? Terus wal iqraru lillahi bil hikmah. Dan mengakui untuk Allah itu pasti ada hikmahnya. Semuanya ini Allah ciptakan ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kita ada hikmahnya. Ini hikmah dari ayat ini. Wa fihi, dalam ayat ini pula terdapat apa? Itina Allahi bisya'nil malaikah. Perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan urusan malaikat. Dan baiknya Allah kepada mereka. Dengan Allah mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak tahu. Dan mengingatkan mereka atas apa yang mereka tidak mengetahuinya. Demikian pula wa fihi. Dan di dalam ayat ini pula terdapat fadilatul ilmi min wujuh. Di ayat ini pula terdapat keutamaan ilmu dari banyak sisi. Minha diantaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada malaikat ilmunya dan hikmahnya. Ya kan? Ini keutamaan ilmu. Karena kalau diajarkan oleh Allah kepada makhluk yang terbaik, maka itu adalah sesuatu yang utama. Karena yang terbaik itu diberikan yang utama. Wa minha diantaranya juga annallaha arafahum fadla adab bil ilm. Masya Allah. Di antara yang menunjukkan keutamaan ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada mereka keutamaan adab itu dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmulah yang paling utama yang dimiliki oleh Adam. Karena kalau ada yang lebih utama daripada ilmu, pasti Allah ajarkan dan Allah perlihatkan itu kepada malaikatnya. Wa annahu afdalu sifatin takunu fil abd. Ilmu itu adalah sifat yang paling utama yang ada pada hamba. Tidak ada yang lebih utama daripada ilmu yang dimiliki oleh hamba. Kenapa? Ini yang dibanggakan dari Adam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat apa? Ilmunya Adam. Bukan yang lainnya. Adalah ilmunya Adam. Bukan tinggi badannya. Kalau tinggi badan, antum tahu berapa tinggi Adam? 60 meter. Dalam hadis, situna diro'a. Iya, tingginya ada 60 meter. Berarti setinggi ruko ini belum. Lebih. Iya, 60 meter tingginya Adam. Ya. Tower Telkomsel. Iya. Berapa tingginya? Atau pegawai Telkomsel kan Uman. Baru saya tahu lagi. Iya. Nah ini. Bukan itu. Bukan badannya. Kalau masalah tinggi, kurus, gagah. Iya. Bukan itu yang utama pada hamba. Yang utama pada seorang. Kalau dia punya ilmu. Kalau dia punya ilmu. Makanya kita lihat sejarah ulama-ulama terdahulu misalnya tabi'in. Itu Atha bin Abi Robah. Kalau dikatakan Masya Allah. Mukanya buruk. Mukanya. Iya. Karena dia orang hitam. Terus katanya itu hidungnya seperti kacang. Iya. Buruk mukanya. Tapi Masya Allah. Dengan ilmu. Oh ya. Berapa orang yang duduk di sekitarnya? Berapa orang yang duduk di sekitarnya? Padahal dia orang miskin. Mukanya juga buruk. Tapi kenapa orang duduk di sekitarnya? Itu karena apa? Ilmu. Yani ilmu itu adalah sesuatu yang paling utama yang ada pada seorang hamba. Inilah keutamaan ilmu. Wa minha diantaranya juga adalah annallaha amarahum bisujud li Adam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Ikraman lahu lima bana lahu fadlu ilmi. Masya Allah. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, untuk memuliakan Adam. Itu kenapa? Tatkala nampak kepada mereka keutamaan ilmunya. Jadi ilmu lagi.
Ada paham kan? Kenapa Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, untuk memuliakan Adam? Kenapa? Alasannya karena ilmunya. Itu yang dia punya. Alasannya adalah karena apa? Ilmunya. Ini keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Kalau seandainya kaum muslimin secara umum mengetahui ini, ya mereka akan berlomba-lomba untuk belajar ilmu daripada belajar, maksudnya ilmu agama daripada belajar yang lain. Karena bayangkan malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Adam. Kenapa? Karena ilmu. Bukan karena yang lain. Karena ilmu. Bukan karena yang lain. Ini keutamaan besar. Wa minha diantaranya juga annal imtihan lil ghair. Idza ajizu ammam tuhinu bih. Tuhina ya. Dikasih majhul. Bahwasanya imtihan terhadap yang lain kalau mereka tidak mampu dari apa yang diujikan kepada mereka dengannya. Summa arafahu sahibul fadilah, kemudian dia mengetahui yang memiliki kelebihan, wa akmal mimma arafahu tidak. Itu lebih sempurna daripada dia tahu awalnya. Dia tahu dari awal. Paham? Tahu setelah sadar itu punya ilmu, itu lebih besar pengakuan kita daripada kita langsung tahu tanpa kita tidak tahu sebelumnya. Kelebihannya. Paham kan? Mengakui sesuatu karena ada kelebihannya itu lebih daripada kita langsung mengakuinya tanpa kita tidak tahu apa kelebihan. Ini Masya Allah. Wa minha diantaranya juga adalah al-i'tibar bihali abwail ins wal jin. Di ayat ini kita bisa ambil pelajaran tentang keadaan kedua orang tuanya, yaitu ins dan jin, manusia dan jin. Kita ambil pelajaran. Maksudnya ini kan ada Adam, ada iblis. Yang utama dari keduanya yang punya apa? Paham kan? Iya. Adam dilebihkan oleh Allah karena apa? Iblis dilaknat oleh Allah kenapa? Iya, kita harus ambil pelajaran dari situ. Wa bayanu fadli Adam, dan juga di sini Masya Allah terdapat penjelasan keutamaan Adam. Wa ifdalullahi alaihi, dan bagaimana Allah mengutamakan atasnya. Di dalamnya juga terdapat penjelasan ada waktu iblis lah, permusuhan iblis terhadapnya. Ila ghairi dzalika minal ibar, dan yang lain-lainnya dari pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat yang kita baca. Masya Allah sudah di 2 kali pertemuan ini. Ya, tentunya ini adalah kebaikan untuk kita, dan berapa banyak hikmah dan kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang perlu kita pelajari dan perlu kita tadabburi. Alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan kita besok. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.